Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah syukur kita dapat menyempatkan diri ya untuk bertemu bertatap maya maupun bertatap muka di ruangan C2 dalam rangka sosialisasi jabatan fungsional, sosialisasi pengajuan jabatan fungsional khususnya ke AA dan lektor. Tuh, sebagaimana yang sudah apa namanya saya umumkan ya, kami umumkan maksud saya, kami umumkan di apa namanya di grup ya, di grup pengajuan jabatan fungsional yang eligible. Saya buatkan grup waktu itu bahwa akan ada pengajuan untuk AA dan lektor, pengajuan ke AA, pengajuan ke lektor itu di bulan April. Insya Allah di bulan April akan dibuka. Itu informasi yang diberikan oleh LDikti. Nah, juga Bapak perlu diketahui bahwa eh, hari Jumat lalu tanggal 14 Maret itu kita di STTKD ya mendapatkan kunjungan langsung silaturahmi dari Kepala LDikti ya di STTKD. Itu pada intinya adalah menginginkan kita semua institusi di wilayah 5 untuk mengajukan eh, khususnya ke AA dan lektor, mengajukan jabatan fungsional untuk dosennya ke AA dan lektor dengan namanya yaitu nolisasi AA. Maksudnya nolisasi AA itu setidaknya untuk angka eh, dosen yang AA di wilayah 5 itu menjadi persentasenya menjadi lebih kecil lagi karena persentase untuk AA itu eh, lumayan besar untuk di wilayah 5. Oleh karena itu beliau Prof. Tia mempunyai program untuk apa ya untuk me- eh, bagaimana sebisa mungkin untuk dosen-dosen itu mengajukan setidaknya dari AA itu ke lektor. Nah, semua dosen lektor lah intinya kayak gitu. Oleh karena itu menanggapi hal tersebut, kita di STTKD di di kampus kita ini kita juga apa ya sebisa mungkin teman-teman rekan-rekan sekalian untuk bagaimana caranya kita mengajukan ke lektor yang sudah AA, yang tenaga pengajar ke AA dulu ya, ataupun dari tenaga pengajar yang sudah doktor ada beberapa dari bapak ibu sekalian yang bisa langsung ke lektor kalau sudah mempunyai ijazah doktor. Nah, oleh karena itu hadirnya kita di sini adalah untuk lebih tepatnya apa ya sharing lah ya, sharing mengingatkan kembali cara bagaimana mengajukan jabatan fungsional. Nah, Da- oke, saya izin share dulu ya. Oke, izin Bapak Ibu untuk menyampaikan kembali bahwa untuk pengajuan jabatan fungsional itu meskipun kita dituntut untuk oke lah mengajukan gitu ya kan, semuanya mengajukan ya, tapi tetap ada yang namanya persyaratan ya, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh LDikti untuk kita penuhi gitu. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan eh, wah saya mumpung ada kesempatan terus gimana caranya diajukan gitu ya kan. Nah, tapi tetap ada yang namanya persyaratan yang harus kita penuhi ya. Gitu. Adapun persyaratannya Bapak-bapak sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk asisten ahli eh, yang paling utama adalah mempunyai artikel ya, mempunyai artikel, kemudian selain itu juga mempunyai masa pengabdian
selama minimal 1 tahun ya untuk jabatan awal. Jabatan awal itu yang dokter ke dokter bisa ataupun ke asisten ahli ya. Itu minimal kita mempunyai masa pengabdian selama 1 tahun yang dibuktikan oleh eh, pengisian BKD untuk saat ini ya. Eh, Nah, syarat keduanya yaitu artikel yang perlu kita penuhi ya. Nah, untuk artikelnya itu masih boleh kita ajukan kita tekan di eh, home kita atau di apa ya di dalam kampus kita di jurnal yang ada di kampus kita itu masih boleh. Awalnya untuk yang sebenarnya untuk waktu waktu lalu ada persyaratan tidak boleh di kampus gitu ya. Tapi kemudian untuk saat ini itu diperbolehkan. Nah, itu untuk memudah supaya dosen bisa mengajukan jabatan fungsional. Jadi kita masih boleh untuk yang manajemen menerbitkan di JMD ya jurnal kita ataupun yang di jurnal Teknika. Nah, jadi itu masih bisa dipakai untuk diajukan. Nah, syaratnya adalah penulis pertama ya. Syaratnya penulis pertama dan kita harus mempunyai yang namanya eh, rekam atau riwayat korespondensi ya. Saya contohkan riwayat korespondensinya. Nah, kemudian untuk pengajuan ke lektor ya, ke lektor tidak ada lektor 300 ataupun 200 tapi minimal kita memiliki angka kredit mau ke 300 ya mempunyai setidaknya 300 angka kredit ya. Nah, yang ke 300 itu kan Bapak Ibu sekalian ditambah dengan dokter itu punya angka kredit 200. Berarti Bapak Ibu masih butuh 100 angka kredit yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, berarti kan 100 itu bisa dari 35% itu bidang penelitian, 40%-nya bidang pendidikan. Pendidikan itu seperti kita mengajar gitu. Nah, berarti kan kalau mengajar kita harus mendapatkan 40 angka kredit itu lumayan. Kita mengajar 1 semester paling tidak bisa mengklaim sekitar 5,5 angka kredit. Nah, untuk mendapatkan 40, kalau kita mengandalkan mengajar saja, berarti kan kita harus pengabdian berapa semester baru mendapatkan 40 angka kredit untuk yang ijazah doktor lek, ke lektor ya gitu. Jadi setidaknya butuh eh, mengajar itu riwayat mengajarnya lumayan banyak. Tapi alhamdulillahnya dosen kita yang sudah dokter kemudian mau ke lektor itu pengabdian setikadi sudah panjang. Jadi kita nggak ada masalah untuk memenuhi 40 angka kredit tadi gitu. Nah, oke itu. Kemudian yang untuk dari AA ke lektor berarti kan eh, teman-teman sekalian sudah memiliki angka kredit 150 ya, 150. Nah, untuk ke lektor itu minimal 200, berarti harus memiliki minimal 50 tambahan angka kredit. Nah, 50 tadi silakan Bapak Ibu hitung sendiri, dirincikan sendiri untuk 35%-nya bidang penelitian dan 40%-nya bidang pendidikan ya gitu mengajar tadi ya mengajar ataupun menulis buku ajar membimbing itu bidang pendidikan itu silakan Bapak Ibu hitung sendiri untuk angka kredit yang diperlukan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika melebihi 300 gitu ya kan? Apakah langsung bisa lektor kepala ya? Nah, itu belum belum bisa Bapak Ibu ya, belum bisa, belum ada loncat jabatan gitu ya. Loncat jabatan itu belum belum ada ya gitu. Jadi pengajuannya tetap ke lektor, tapi kemungkinan nanti di SK di tabel perhitungan kum angka kreditnya itu lebih dari 200, setidaknya mencapai 300 gitu. Kurang dari 300 mungkin 270, 275 gitu. Itu yang bisa disimpan di SK Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti ketika pengajuan kembali ke lektor kepala, berarti kan ngitungnya nggak dari 200 bulat ya. Dari misalkan dari 275, misalkan langsung ke lektor kepala itu kan minimal 400 ya gitu. Jadi untuk penghitungan angka kreditnya tidak terlalu banyak tambahan gitu ya kan. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan Bapak Ibu bisa apa ya?
reka-reka sendiri lah ya gitu. Jadi tidak tidak perlu lagi lah ya untuk apa namanya bertanya, saya udah cukup belum? Nah, yakin aja udah cukup ya kan Bapak Ibu bisa kira-kira menghitung sendiri gitu ya kan. Oke, itu tadi untuk persyaratannya untuk lektor ya. Nah, sekalian ini ya mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang kemudian hadir di sini ingin mengajukan ke lektor kepala meskipun kita khusus ke AA dan lektor ini sekalian karena ada di sini ada apa namanya? Ada pemberitahuan juga ya terkait dengan lektor kepala itu em, sat- syarat khususnya satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 2 ya. Nah, berita baiknya adalah dari kemarin dari informasi dari Kepala LDikti 5 yaitu Prof. Tia bahwa untuk ke lektor kepala tidak meskipun menggunakan ijazah S2 tidak masih kita tidak perlu untuk Scopus gitu ya. Jadi bisa menggunakan jurnal terakreditasi minimal Sinta 2 untuk syarat khususnya, yaitu untuk ke lektor kepala meskipun hanya ijazah 2 saja gitu ya. Nah, itu berita baik yang perlu kita apa ya, kita eh, apa ya, ya kita sambut lah ya, kita sambut dengan gembira ya, karena kan Scopus kan menjadi apa ya, menjadi momok lah ya akhirnya dari lektor itu nggak ke lektor kepala itu karena harus Scopus gitu ya kan gitu termasuk saya juga ya. Oke. Nah itu untuk lektor kepala yang berita baiknya seperti itu ya. Kemudian beberapa syarat yang dibutuhkan untuk dokumen ya, untuk dokumen nanti bisa ini dilengkapi profilnya di Sinta di Sister ya Bapak Ibu ya, ijazahnya diupload di Sister. Eh, Kemudian yang ingin ke lektor, ijazah S3-nya jangan lupa di-upload di Sister. Kemudian penyetaraan ijazah luar negeri ya, kalau ada yang lulusan luar negeri, oke. Kemudian ringkasan tesis ya, ringkasan tesis atau disertasi ini silakan di-save terlebih dahulu. Kemudian akreditasi ya, kalau yang pengajuan tempo lalu itu perlu akreditasi untuk kita. Misalkan Bapak Ibu lulus di mana ya harus ada akreditasi, tapi sekarang tidak perlu ya karena opsional. Kemudian kalau dokumen Dupak ini dokumen yang saya dapatkan dari Epakdos. Jadi Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi Epakdos, Bapak Ibu ya. Oke, nanti saya kasih timelinenya untuk Epakdos. Kemudian untuk pengisian BKD, eh, untuk pengajuan awal syarat BKD-nya hanya 2 kali BKD berturut-turut. Untuk pengajuan April ini adalah BKD semester genap 2023-2024 dan ganjil 2024-2025 yang baru saja kita isi kemarin ya. Itu. Ini nanti menjadi syarat wajibnya ya. Oke. Pernyataan fakta integritas itu nanti saya buatkan dengan prodi, kemudian sama ya fakta integritas validasi nanti ditandatangani oleh ketua. Dokumen artikel, dokumen artikel dan korespondensi ini jadi satu Bapak Ibu sekalian, ataupun jadi satu kesatuan ya. Ini Bapak Ibu sekalian dapatkan dari ketika mempublikasi artikel. Nanti eh, saya contohkan ya. Kemudian pengantar PT nanti dari administrasi, berita acara senat nanti dari senat saya buatkan, maksud saya uruskan ya. Kemudian berita acara komite integritas juga sama, nanti dari tim komite integritas sudah dibuat, nanti saya urus dokumennya, juga surat fakta integritas PT yang ditandatangani oleh pimpinan ya. Nah, untuk timelinenya, karena kita ada beberapa dokumen yang harus diurus ya. Kemarin ada sosialisasi tanggal 14 Maret. Sebenarnya ada sosialisasi di awal-awal Maret, kemudian makanya saya woro-woro ke teman-teman sekalian
pengajuan untuk mengisi Epagdos maksud saya. Nah, untuk mengisi Epagdos itu kita buat deadline ya dari tanggal 7 Juni sampai 31 Maret gitu ya. Untuk pengisian Epagdos saya rasa selesai karena itu tidak rumit ya. Nanti khususnya kita hari ini sebenarnya bahas terkait dengan Epagdos karena banyak yang lupa katanya gitu. Oke, kemudian ketika DLDikti itu buka ya, tanggal 1 April itu saya mulai mengurus yang namanya pengajuan ke LDikti melalui aplikasi Puntadewa. Puntadewa ini hanya bisa diakses oleh operator atau admin PT saja ya. Oleh karena itu kenapa deadline-nya sampai 31 Maret? Karena eh, itu untuk memastikan siapa saja yang mau mengajukan jabatan fungsional supaya berkasnya sudah fix dapat dibuat gitu ya maksud saya. Karena kalau terlalu mepet nanti eh, tidak ada waktu untuk mengisi di Puntadewanya ya. Oke, selanjutnya yaitu eh, mulai masuk ke Epagdos ya. Nah, ini utamanya hari ini adalah apa namanya mengingat kembali mengisi Epagdos sebenarnya ya. Oke, saya rasa sudah tampil lah di layar Bapak Ibu untuk laman Epagdos di LDikti Epagdos ya. Nanti silakan login di sini. Untuk username passwordnya, untuk username password NIDN, NIDN, username-nya NIDN, passwordnya NIDN. Nah, untuk mohon maaf nih ya untuk rekan-rekan yang baru, ibaratnya seperti ada Pak Yas, kemudian ada Ibu Resti ya, ini belum punya akun ya. Nanti saya uruskan akunnya. Untuk yang lama, yang teman-teman yang senior-senior saya ini itu bisa NIDN dan NIDN, kecuali passwordnya kata sandinya sempat diganti ya. Kalau kata sandi sempat diganti ya kata sandi yang pernah diganti gitu, Pak. Kemudian setelah masuk ya, tinggal pengajuan angka kredit saja ya. Oke, pengajuan angka kredit nanti buat pengajuan. Gitu. Tinggal dipilih mau. Nah, ini untuk yang lektor pilih yang 200 saja ya. Pilih yang 200, kemudian ya, tuh, nggak jalan. Gimana ini? Oke. Nah,
Oke, bentar ya. Hmm. Oke, bentar ya Bapak Ibu, ini agak, bukan agak ya. Komputernya nge-lag ya, bentar. Mbak Yusi ini, maaf untuk Zoom-nya ini ya, nge-lag ya, gimana ya? Heeh, punya saya gitu. Hah? Enggak, maksud saya ini nggak bisa apain Zoom-nya, nggak bisa diklik-klik. Jadi, ya, Materinya di situ ya, Pak? iya, maksudnya saya kan mau ke ini, mau praktek tuh loh. Oh, oh. Atau pakai ini? Ini kan kalau yang di sini kan bisa mungkin kayak gini, gini aja. Tapi kalau yang Zoom kan harus berbagi tuh loh, share. Nah, Nggak ini bisa share screen ya, Pak? ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diklik-klik. Pinjam laptopnya atau gimana? Harus pakai video ya, Pak ya? Iya. Nah, Atau di ini sih. Atau enggak, video tutorialnya nanti kita upload di ini. Bisa mantap tuh. dibikin tutorial apa? Cari di Jepang tadi. Ya bisa, bisa. Gimana? Saya keluar. Iya, saya nggak bisa diapa-apain, Bang. Oh, iya toh? Oh, oh. Atau komputernya udah kepanasan dari lelah. Atau ganti laptop pakai punya ya. Ya aku mau punya Restri. Boleh? Terpaksa. Gimana, Pak? Puasa.
Jadi apa-apa ini untuk Zoom-nya doang, tapi kalau yang lain bisa.
Baiklah, saya lanjutkan kembali tadi apa ya? Nya error ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah masuk ke Epakdos, Bapak Ibu dapat membuat pengajuan ya. Untuk yang ke AA ya buat pengajuan AA ya. Ini tempat saya nggak muncul AA-nya ya karena sudah nggak AA ya. Jadi nggak keluar AA-nya. Nah, tempat Bapak Ibu pasti ada pilihan asisten ahli yang untuk ke asisten ahli. Yang untuk kolektor pilih saja yang level 200 ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti untuk syarat-syaratnya mungkin kan karena ini aplikasi lama yang mengikuti untuk syarat lektor 200 lah minimal gitu ya kan. Tapi ini untuk Epakdos kan tidak saya ajukan ke LDikti, hanya saya printkan ringkasan yang sudah Bapak Ibu sematkan di Epakdos. Nanti saya ringkasannya saya print, namanya adalah Dupak. Nah, Dupak itulah nanti yang saya ajukan di aplikasi Puntadewa untuk dikirimkan ke LL Dikti gitu. Oke, coba kita pilih salah satu ya. Nah, ini ya. Kemudian sudah muncul nih di tabel Bapak Ibu sekalian, silakan tambah kegiatan. Tambah kegiatan untuk pendidikan ini ijazah, tapi nggak perlu. Tambahkan saja pelaksanaan pendidikan ya. Pelaksanaan pendidikan untuk apa? Menarik kegiatan pengajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan di dalam beberapa semester, itu klik yang nomor satu ini ya, melakukan perkuliahan tutorial ini, gitu. Nanti silakan disinkron karena ini diambil dari data PDDikti ya. Dan nanti setelah disinkron akan muncul di tabel Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketika ada muncul mata kuliah apa ya, muncul mata kuliah yang ibaratnya bukan bukan yang Bapak Ibu mengajar itu silakan dihapus gitu ya. Kalau nggak muncul mana gitu ya kan. Nah ini beberapa problem ada beberapa yang tidak muncul ya gitu. Nah untuk apa namanya solusinya nanti silakan menunggu dulu ya. Nanti mungkin dibicarakan dengan tim PDDikti apakah sudah diupload apakah belum. Tapi saya rasa sudah diupload semua. Gitu. Karena sistem ya saya nggak tahu ya gitu, bagaimana kok bisa tidak ada di sana gitu ya kan. Kemudian untuk penelitian ini kegiatannya memilih ya karena ini kita menuliskan sendiri apakah itu menghasilkan karya ilmiah ataupun membuat buku ajar ya yang masuk ke pendidikan yaitu buku ajar ya Bapak Ibu ya. Kalau buku referensi ataupun buku apa ya buku apa kalau buku pegangan itu masuknya ke ini apa namanya penelitian mungkin ya. Nah, ini kita tuliskan yang paling umum aja yaitu menghasilkan karya ilmiah. Silakan ditulis ya di sini apakah bereputasi, apakah hanya jurnal peringkat 5 dan 6, 3 dan 4 misalkan atau 1 dan 2 ya. Tinggal diisikan saja di sini. Nah, yang lain nanti mengikuti gitu. Jadi untuk URL peer review ini tidak ada ya. Jadi ini dikosongkan saja gitu. Kemudian peer review ini kan itu zaman dulu ya. Dulu itu harus ada peer review. Sekarang tidak ada lagi. Jadi kemudian apakah ini syarat khusus? Jika jurnal itu syarat khusus, tuliskan iya. Jika tidak, ya tidak ya. Gitu. Syarat khusus itu apa? Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa syarat khusus itu untuk yang AA kolektor ada satu syarat khusus minimal Sinta 6 ya, Sinta 6 atau Sinta 5. Kemudian dan itu ada korespondensinya. Ada rekam korespondensinya ya. Kalau bisa, ini kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa ya terbitnya di jurnal luar kampus kita. Itu lebih bagus lagi penilaiannya gitu. Tapi kalau mepet, wah ini apa adanya aja gimana ya kan? Sudah terbit di JMD ya udah ya. Di kampus kita nggak apa-apa. Oke. Hah? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Danang. Apakah harus rekam jejaknya harus menggunakan UJS?
Ya, pada umumnya normalnya mengajukan mengajukan jurnal lewat UJS ya. Kalau lewat WA ya nggak diterima ya. Untuk riwayatnya yang lewat WA tidak terima, tapi kalau lewat email masih bisa ya. Email masih masih bisa karena itu masih dianggap resmi. Jadi balasan ini lewat lewat email dengan tim dari jurnalnya. Mungkin dari awal kita nguploadnya lewat OJS ya kan. Kemudian nih kita buat tabelnya, nguploadnya tanggal berapa. Kemudian nanti ada balasan kan. Balasannya pasti lewat lewat email. Jarang sekali kita ngupload jurnal bukannya bukan lewat email ya, ataupun hanya di OJS-nya saja jarang. Pasti meskipun di OJS-nya itu ada rekaman, tetap kita di note ya, lewat lewat email pasti itu ya. Oke. Izin Kemudian, tanya, Mas Andi. oke, Oh bentar. iya, saya Siva, izin tanya Mas Andi. Iya, iya, bentar, Oh, Mbak, bentar. Ya, saya terkait, ambil volumenya, bentar. Bagaimana, Bu Siva? iya Mas Andi, terkait ini, karya ilmiah ini, selain bukti korespondensi itu kan katanya ada ini juga ya, bukti plagiarisme cek Turnitin ya. Itu Oke, wajib atau bagaimana? oke. Untuk cek plagiarisme, itu yang di pengajuan tempo lalu memang ada bintangnya, maksudnya itu wajib ya kan. Nah, tapi saya Mm-mm. rasa untuk sekarang selama jurnalnya itu tidak berbahasa asing, masih pakai bahasa Indonesia, tidak tidak ada cek turnitinnya tidak apa-apa gitu ya kan. Kecuali jurnalnya itu menggunakan bahasa asing atau terbit di jurnal internasional, nah itu harus ada cek plagiarismenya. Tuh. Hmm. Kebetulan saya kan ini mau rubah lagi syarat khususnya di artikel lain karena kemarin bukti korespondensinya menggunakan WA dengan alasan OJS-nya mungkin ada kendala dari sananya ya jadi lewat WA gitu. Jadi mau saya ganti lagi Mas ke yang Sinta 3 eh, dia dari Indonesia PPI Curug itu cuman dalam bahasa Inggris itu nggak masalah ya. Waktu itu saya lupa nge-save eh, cek plagiarismenya ternyata arsipnya udah kehapus dari cek Turnitinnya itu. Oke, karena jurnalnya berbahasa asing ya, apa namanya itu Iya. karena berbahasa asing, sebaiknya dilampirkan cek plagiarismenya, tapi kan itu kan bisa diatur kalau sudah terbit kan, itu nanti Mm-mm. sampaikan saja ke ceknya nanti kemana, bilang saja artikelnya sudah terbit, nanti ada pengaturannya beda, jurnal yang sudah terbit sama yang belum terbit gitu. Kalau tidak disampaikan nanti 100% plagiarismenya ya. Oke, berarti di cek ulang aja tapi diatur pengaturannya gitu ya, Mas. Iya, gitu juga nggak apa-apa Untuk karena hanya lampiran saja. iya, izin tanya juga Mas terkait hasil cek plagiarismenya itu gabung sama file dari bukti korespondensi atau pisah? eh, Sebaiknya dipisah saja. Nanti misalkan nanti penguploadannya memang harus digabung, nanti saya gabung sendiri nanti. Oke. Kalau di sini sepertinya tidak ada ya, Mas. Sudah nggak ada lagi ya di tampilan Oh ya, syarat khusus. di sini sudah tidak Heeh. ada lagi memang. Tapi untuk Oh, jaga-jaga saja sih menurut saya. Dan daripada nanti saya tengah malam WA nggak dibalas kan repot ya. oh iya, baik. Nanti sekaligus juga saya kirim yang mungkin yang terpisah di lewat WA ke Mas Andi. Lewat email aja ya Mbak. Nanti Oleh WA email. Oh iya, kan baik-baik. seminggu kemudian nggak bisa di-download dulu. Oh iya, iya, baik-baik. Terima Oh, kasih Mas Andi. oke, terima kasih Mbak Siva. Oke, ini untuk mengisi ini tadi URL previewnya dikosongkan saja. Kalau misalkan ternyata tidak bisa dikosongkan, diisi em, ini ya apa itu namanya strip gini atau gimana ya gitu. Oke. Kalau syarat khusus ya syarat khusus berarti kan dalam satu pengajuan syarat khususnya itu hanya satu gitu ya. Jangan sampai nanti dia ya semua gitu ya kan. Ngupload artikel kemudian dia semua gitu. Apakah syarat khusus? Ya, iya gitu. Nanti kalau dia syarat khusus semua ya harus ada dilengkapi dengan koresponden semua nanti kan gitu. Jadi kalau memang syarat khusus ya hanya satu saja artikel yang dijadikan syarat khusus. Gitu. Kalau tidak ya tidak ya gitu.
Oke, ya gimana Bu Yuniar? Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniar. Bagaimana jika buku ajarnya itu buat SMP gitu? Apakah maksudnya bukan buat apa ya untuk instansi lah itu, bukan untuk perkuliahan ya gitu. Nah, alangkah baiknya untuk buku ajar itu disesuaikan dengan mata kuliah yang diampu. Kan berarti sesuai dengan perkuliahan gitu ya kan. Kalau kita membuat buku ajar untuk ah, oke. Maks maksud saya maksud saya itu disesuaikan dengan iya level yang diajarkan, maksudnya kurikulumnya seperti apa gitu kan nanti kan ini ya apa namanya intinya ya bukan buat bukan buat SMP bukan apalagi buat SD. Kecuali pengabdian nggak apa-apa ya, pengabdian Bapak Ibu kan di TK di apa kan masih bisa ya kan, di SMA itu nggak ada masalah ya, tapi kalau buku ajar saya rasa buku ajar yang kita akan di kelas gitu maksud saya gitu ya kan. Berarti mungkin ya di buku ajarnya Ibu Yuniar ada tulisan eh, bahasa Mandarin khusus SMP. Nah, itu kurang 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 bagus ya gitu ya kan. Tapi kalau misalkan sudah punya eman-eman kalau nggak diajukan ya coba diajukan saja ya. Kalau diterima ya, ya alhamdulillah, kalau nggak diterima ya dikurangi nanti pasti nilainya ya. Tapi mungkin kalau kasusnya seperti itu tidak akan diangkat tapi cuma di nilai angka kreditnya yang dikurangi saja gitu ya kan. Jadi kalau mau diajukan ya silakan diajukan saja. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini udah mulai seret nih Bapak Ibu. Gimana ini? Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian ini sudah paham ya. Tambah kegiatan di bidang pengabdian masyarakat ya. Nah, pengabdian masyarakat ini pilih yang biasa yang paling sering ya, yang paling sering dipilih ada yang paling bawah, yaitu memberi pelatihan ya. Nah, memberi pelatihan di semester berapa? Silakan. Untuk peraturannya masih belum berubah untuk syarat-syaratnya. Pengabdian dan apa lagi satunya itu? Pengabdian dan penunjang itu boleh hanya satu gitu ya. Dalam satu kali pengajuan boleh satu saja gitu. Maksudnya tidak harus setiap semester kita ada pengabdian, tidak setiap semester ada penunjang ya. Nggak harus seperti itu. Yang penting ada gitu. Yang penting ada penunjangnya satu, pengabdiannya satu. Kalau mau dipenuhin juga nggak masalah. Dan tapi nilainya tidak akan bisa melebihi 5%. Pengabdian 5%, penunjang 5%. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana jika penunjangnya kurang dari 5%? Tetap disetujui ya, tetap disetujui akan ditutupi oleh nilai angka kredit dari yang lain gitu ya, dari apa? Dari penelitian dan pendidikan itu bisa menutupi pengabdian, kekurangan dari pengabdian dan penunjang. Misalkan Bapak Ibu sekalian kan dari tenaga pengajar mau ke lektor. Nah, itu kan membutuhkan angka kredit yang banyak. Penunjang dan pengabdian yang 5% tadi, kalau nggak diisi kan lumayan. 5% dari kebutuhan angka kreditnya misalkan 100 ya. Kalau ke lektor itu kan nggak nyampe ya. Nah, itu nanti sebaiknya dipenuhin aja untuk pengabdian dan penunjangnya ya gitu. Oke. Saya rasa ini untuk pengisiannya tidak tidak ini ya tidak rumit ya karena rumit sudah mulai dihapus ya. Jadi hanya disederhanakan saja ada tanggal mulai tanggal selesai gitu ya. Bagaimana yang belum selesai ya belum bisa ya. Yang sudah selesai saja yang masih berlanjut mungkin belum bisa untuk dipakai untuk diajukan karena belum ada bukti apa? Bukti pelaksanaan gitu ya. Yang pernah Bapak Ibu tampilkan di BKD saja yang sebaiknya ditampilkan di
di bagian penunjang dan pengabdian pengajuan jabatan fungsional gitu. Sepertinya ada yang mau bertanya nih. Gimana? Nggak ada. Oh ya, gimana Pak Dimas? Tadi kan masalah penelitian. Pertanyaan yang pertama itu kalau bisa untuk penelitian, nah itu penelitiannya itu satu atau misal ada 5 penulis itu bisa. Oke, ini pertanyaan dari Pak Dimas. Apakah untuk boleh 1 penulis atau 5 penulis gitu ya? Ya. Untuk syarat khusus dan artikel lain yang menjadi apa ya angka kredit kita itu bebas sebenarnya ya. Mau 5 penulis, mau 7 penulis ya nggak masalah ya. Mau 2 kan nilainya nanti proporsi ya. Tapi untuk syarat khusus itu harus penulis pertama. Meskipun nanti ada 5 penulis, tapi kita harus sebagai penulis pertama. Kemudian untuk proporsi nilainya itu setiap artikel ketika kita penulis pertama kita mendapatkan 60%. Jika kita korespondensi 50% ya. Dari nilai yang dihasilkan dari satu artikel. 50%-nya kemana? 40%-nya kemana? Ya dibagi-bagi nanti ya. Pasti karena mulai diturunkan sama asesor. Nah, ya benar. Apa misalkan kita terbit di artikel Sinta 2, nilainya kan 25. Nilai penuhnya adalah 25. Nah, 60% dari 25 itu mungkin sekitar 15 ya. Ya, sekitar 15 kita akan mendapatkan kredit, tapi itu tidak penuh 15-nya. Karena kan nanti akan direview oleh asesor, itu bagus-bagusnya kita mendapatkan 10 gitu ya. Jadi kita dalam mereka-reka, misalkan nih kita mau ngajuin ke angka kredit yang tinggi, itu kita mereka-rekanya jangan nilai penuh ya. 25 kita dapat 15, kita anggap aja dapat 10 bagus ya. Tuh. Udah bagus banget lah dapat 10 angka kredit gitu ya kan. Nah, bagaimana kabarnya kalau yang penulis 4 penulis lainnya, misalkan 5 penulis tadi ya, ya nanti dibagi-bagi ya. Ada yang 0, ada yang 1 mungkin ya kan gitu. Nah, jika kita bukan korespondensinya adalah penulis keduanya, kita hanya mendapatkan 50%. Ya, 50% saja. Oke, kira-kira seperti itu untuk rinciannya ya nanti mungkin asesor yang lebih tahu ya, kita ajukan aja lah ya kan gitu. Tapi kalau kita sebagai penulis 5, ya mending nggak usah diajukan. Kita pilih aja artikel-artikel yang super ya Bapak Ibu ya. Itu pengalaman saya tuh memilih artikel-artikel yang super dan ketika sudah cukup gitu ya kan. Nggak perlu muluk-muluk lah. Oke, itu tadi dari Pak Dimas ya. Terima kasih Pak Dimas. Nah ini apa Pak Dimas? Apa? Ya. Saya sosialisasi itu. Ya. Itu juga untuk apa itu namanya sekolah tinggi kan dibukanya bulan April kan. Iya. Dan itu kebetulan ada artikel yang terbitnya di bulan April. Itu gimana mas kan pengukurannya terakhir di masa ini kan. Oke lah ya karena kita semua adalah teman. Karena kita adalah keluarga ya kan Mas. Oke lah, ada dari artikel Bapak Ibu yang di tanggal 1 April misalkan. Ini khusus tanggal 1 April ya. Oke, masih oke lah ya, masih oke bisa Bapak Ibu untuk usulan dosen di Epakdosnya ditunda dulu sampai tanggal 1 April. Tapi kalau dia terbitnya tanggal 3, tanggal 4 ya tinggalin saja Bapak Ibu ya. Ya, misalnya gitu kan. Nah, kalau kemarin itu menanyakan di sana itu kan dia juga libur gitu loh. Iya. Itu kemungkinan juga setelah libur kan. Oke. Kalau ada artikel yang diterbitkan setelah libur hari raya, ya pengajuan ditutup ya kan. Pengajuan dari LDT kemungkinan sudah ditutup. Tapi karena itu libur, mungkin LDT juga akan mundur nih, bukan tanggal 1 April ya bukanya ya. Tapi mungkin sekitar setelah masuk ya tanggal 7 sampai tanggal 15 mungkin ya. Nanti masih bisa digunakan. Ini kan reka-reka saja ya karena nggak tahu ya belum dibuka kan oleh LDikti gitu. Kenapa timeline Epakdosnya saya tetap sampai tanggal 1 April ya kan? Ya untuk jaga-jaga ya Bapak Ibu ya.
Kalau memang beneran tanggal 1 April ya hari libur itu saya lemburan ya gitu kan. Tapi ya saya rasa nggak mungkin ya. Pasti setelah libur hari raya. Jadi Pak Dimas nanti silakan dipantau saja. Nanti eh, bisa diskusikan lah ya. Bisa kita nego ya kan gitu. Tapi ya jangan berat-berat negonya ya. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Oke silakan Bu Yulia. Ini Pak Anies mau tanya. Yang pertama itu untuk bidang B yang pengajaran itu kan 4 semester gitu ya Pak. Saya coba sinkronkan di evaluasinya dengan PPDB itu tidak di semester yang lampau. Jadi di sini kalau coba saya sinkron itu di tahun 2023 ganjil, kemudian 223 genap, dan sebelumnya sampai yang di 2324 genap. Oke karena eh, saya kurang paham ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Yulia. Kenapa yang muncul di bagian pendidikannya itu bagian pengajaran itu tidak penuh ya kan? Tidak penuh sesuai dengan apa ya 4 semester yang lalu gitu ya kan. Nah ini saya kurang paham terkait dengan sistem, tapi hanya menduga-duga saja bahwa em, coba dilihat TMT apa TMT Javungnya ya, TMT Javungnya itu yang A itu bulannya bulan apa, semester berapa, itu juga biasanya pengaruh gitu ya kan. Pengaruh nanti yang dihitung adalah setelah TMT itu keluar gitu ya kan. Kadang kan TMT itu di tengah-tengah kita mengajar kan keluarnya. Kita mengajukan bulan apa tapi keluar SK Javungnya mundur ya kan. Nah, itu ini juga yang perlu diketahui Ibu bahwa mulai berlakunya ngajar kita itu yang dihitung adalah setelah TMT AA ya, mau kolektor ya. Setelah TMT AA itu keluar ya. Nah, tapi kan TMT itu nggak bisa dipastikan TMT itu keluar bulan Juli. Jadi Agustus itu mulai ajaran baru bisa dihitung gitu kan. Nah, tapi kadang TMT itu keluarnya bulan November, bulan Oktober itu kan di tengah-tengah semester. Jadi semester berjalan itu tidak bisa dihitung gitu ya. Dihitungnya semester berikutnya gitu. Mas Setelah Andi, ya saya juga punya kasus yang sama bahwa pada 2003-2024 itu saya ngajar 8 SKS, tapi muncul di Epakdos itu hanya 2 ini dalam satu hanya semester. oke. Apakah Pak Hodi sudah ngecek di apa di mana ya? Kalau Di di Sister register ya. muncul semua, muncul semua ada 8 SKS, 8 mata kuliah. Kalau di Epakdosnya kok saya klaim kok tidak hanya 2 yang bisa muncul gitu. Oke, Pak Audi, sementara saya belum bisa menjawab untuk solusi ya. Nanti saya catat dulu untuk kasus yang Pak Audi dan Julia mungkin ada teman-teman lain juga alami ya gitu ya nanti ya. Untuk Oke, Mas Andi. apa itu namanya pengajaran yang tidak muncul di Epakdos gitu ya. Nanti saya Oke, tanyakan ke yang punya Epakdosnya yaitu Pak Waskito ya. Oke, Di, terima kasih, Pak iya. Andi. Mm-mm. Biarkan seperti ini. Ya, sementara seperti itu dulu saja. Nanti coba saya tanyakan apa sih yang menjadi problem gitu ya, sehingga pengajaran itu tidak muncul di Epakdos gitu ya. Untuk yang penelitian Pak, itu kan syarat khususnya itu kan penulis utama. Nah itu kan apakah misalnya yang penulis tunggal itu boleh, maksudnya tidak harus ada 2 penulis, 3 penulis gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Il bahwa untuk syarat khususnya itu bukan penulis pertama tapi penulis tunggal apakah boleh ya? Ya boleh ya. Karena penulis pertama penulis tunggal itu kan ya pertama satu-satunya. Ya tetap boleh mau tunggal mau apa tetap boleh ya. Tunggal itu kan berarti kan satu-satunya itu malah lebih bagus ya.
bukan lebih bagus, maksud saya bisa gitu ya. Karena yang paling bagus adalah Bapak Ibu sekalian, ini ya, yang paling bagus itu adalah penulisan kolaborasi ya. Di dalam artikel Bapak Ibu dari STTKD, penulis kedua itu dari UGM misalkan, atau dari UTY atau dari mana, kemudian penulis ketiga dari tempat lain. Nah, itu yang paling tinggi nilainya untuk skor dari asesor ya. Tuh. Tapi jika itu penulis tunggal, boleh ya, boleh ya. Tetap tetap boleh. Oke. Ada lagi Ibu Yulia? Udah. Bu Septi gimana? Karena tadi saya kasusnya hampir sama dengan kalau bisa dia terkait dengan data pengajar itu komunitas saya itu ada yang lompat, jadi ada yang kemudian di situ tidak ada kendalanya, jadi terus langsung gaji lagi tapi Oke. kita Oke. nah lalu yang kedua itu kemudian apakah kemudian yang bukti terkait dengan pengajaran itu kemudian seperti SK untuk yang tidak bagus itu juga apakah harus dilakukan semua atau cukup di beberapa semester saja, karena kalau saya kan dari 2014 nah itu kan umumnya kan berarti kan ada sekitar 100 SK yang kita, nah itu apakah dilakukan semua atau cukup beberapa semester saja? Oke, ada pertanyaan dari Ibu Septi. Karena saya sudah lama banget Mas gitu ya kan, udah 10 tahun gitu ya kan. Jadi kan sudah banyak nih SKS semester-semester yang sudah dilalui. Tapi di Epakdos itu ada satu semester atau 2 semester yang tidak muncul gitu ya kan. Itu bagaimana solusinya gitu kan. Nah, ini sedikit saran dari saya ya, saran aja ini. Monggo silakan kalau mau diikutin, tidak juga tidak apa. Saran dari saya, karena ini mau ke lektor itu kan butuhnya tidak terlalu banyak ya kan. Nah, itu Bapak Ibu pilih yang beberapa tahun terakhir, gitu ya. Pilih beberapa tahun terakhir, misalkan 3 tahun terakhir itu kan sudah 6 semester, udah banyak tuh ya kan, udah lebih dari cukup gitu ya. Nah, itu kemudian supaya tidak meribetkan kita sendiri juga ya. Kalau ada yang sederhana ya kita buat sederhana. Kalau saya sih, tapi kalau Bapak Ibu, wah ini mas rugi lah. Saya kan sudah mengabdi cukup panjang ya kan, gitu ya. Harusnya dilaporkan semua gitu ya kan. Ya monggo juga ya. Tapi kan kalau tidak muncul di sana itu ngerepotkan kita ya. Deadline kan terus berjalan ini kan. Kita ngurus itu nggak selesai-selesai, tapi nanti malah jadi kendala kita ya. Itu kalau saya pribadi itu saya tidak memikirkan hal yang seperti itu ya. Kalau yang masih bisa diajukan ya diajukan ya. Makin cepat semakin bagus ya gitu. Nah, eh, saya rasa itu memang ada beberapa dari Bapak Ibu sekarang berpikir bukan solusi, tapi kalau yang mau mengikuti saran saya silakan ya, nggak apa-apa ya. Jadi tentu saja yang beberapa semester terakhir, misalkan nih, sebenarnya dari A kolektor itu kan cukup 4 semester, ditambah 2 semester lagi kan sudah lebih dari cukup, gitu ya kan. Nah, kemudian untuk bukti-buktinya, apakah harus diupload? Itu bukti-bukti tidak perlu diupload ya. Bukti mengajarnya ya seperti SK tidak perlu diupload lagi ya untuk di Epakdosnya, karena saya tidak mengeprint, tidak melihat itu ya kan. Yang saya lihat adalah cukup rekam jejaknya saja nanti muncul di ringkasannya, jadi tidak perlu bukti-buktinya diupload di Epakdos. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Epakdos itu tidak perlu mengupload apapun ya, tidak perlu mengupload apapun di Epakdos, cukup rekam jejaknya yang sesuai dengan yang dilakukan saja gitu ya kan, itu saja. Link. Nah, link boleh kalau mau ada di sana ada link, oke aku letakkan link itu masih boleh ya. Nanti kan ada muncul di gambar Epakdosnya itu, di ringkasannya nanti akan muncul linknya ya gitu. Itu masih masih bisa. Tapi kalau ada yang menginginkan diupload, kalau memang dia baru bisa di save, kemudian baru bisa di save ketika mengupload, ya udah upload file sembarang saja nggak apa-apa ya. File-file kosong juga tidak apa-apa ya gitu. Oke, Pak Awan silakan. Boleh saya izinkan. Saya dan Pak Marti itu muncul rekaman untuk kegiatan mengajar KKN dan menurut jabatan di perguruan tinggi tidak perlu melakukan input data karena akan diambil dari peneliti.
Oke. Ya. Untuk yang kegiatan lain selain mengajar ya kan? Iya, ya kan? Kegiatan lain mengajar yaitu misalkan membimbing ya. Dan pilihan pertama ini ya kan. Ah, Oke, ini tinggal sinkron saja. Tinggal sinkron. Sinkron terus sudah selesai gitu ya kan. Tapi dipilih. Nah, biasanya di sana ada nggak muncul ya? Nah ya, mohon tunggu, silakan ditunggu dulu ya. Oke. Nah, udah balik lagi. Presentasi pengajar berhasil dilakukan. Udah berhasil kan? Nah, coba dicek di tabelnya. Aku nggak mau. Oke, clear ya, Pak Maki ya. Oke. Nah, ketika ini sudah diisi semua, unsur kegiatan ini sudah diisi semua untuk penunjang. Penunjang itu seperti yang sudah pasti di ACC itu adalah mengikuti kegiatan SAR, itu dibuktikan dengan sertifikat, itu menjadi moderator ya, kemudian mengisi acara, itu sudah pasti diterima. Nah, tapi kadang ada yang ditolak ya, seperti ikut panitia. Ikut kepanitiaan itu biasanya agak selektif itu, sering ditolak ya, gitu. Ikut kepanitiaan, kemudian menduduki jabatan, nah itu sering ditolak gitu ya kan. Nah, kalau pengalaman yang tempo lalu ya, yang tahun lalu, itu ketika ditolak, itu dikembalikan. Nah, tapi kalau sekarang mungkin tidak dikembalikan ya. Kalau sekarang mungkin tidak dikembalikan. Tapi untuk jaga-jaga, sebaiknya ikut ambil yang pasti-pasti saja ya, kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Ambil yang pasti-pasti saja. Bapak Ibu itu ikut, karena penunjang ini kan cukup satu saja boleh ya. Satu saja boleh. Kalau ada pernah mengikuti seminar, ya udah ambil seminar, workshop atau apa ya. Itu bisa ya, untuk dijadikan penunjang. Hanya butuh satu, kalau punya 5 ya 5-5-nya nggak apa-apa ya. Supaya penuh 5%-nya. Nah. Oke, kalau sudah semua, nanti eh, di bagian ini, Hah? Iya, ini punya saya. Ada. Enggak, ini enggak dibahas. Ini silakan diusulkan nanti masuk ke saya ya, gitu maksud saya. Kalau sudah semua, tinggal silakan diusulkan nanti. Kan posisinya punya Bapak Ibu saya kembalikan ke draft semua nih, ya kan? Posisinya sudah saya kembalikan ke draft semua. Nanti tanggal deadline habis, saya cek yang usulan itu yang saya catat namanya yang akan mengajukan gitu ya. Kecuali yang ada nego. Mas Dimas mau nego saya nanti ya. Itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan alangkah baiknya nanti ketika deadline habis, usulan dosen itu Bapak Ibu sudah selesai. Nah, itulah yang saya catat untuk kami urus administrasinya. Karena administrasinya itu lumayan banyak Bapak Ibu ya. Kecuali seperti Mas Dimas, Mas, nanti aku bisa nggak ya tanggal-tanggal berapa tuh. Nanti saya bantuin nih Mas ngurus dokumennya gitu ya kan. Tapi beneran dibantuin ya, itu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan nanti cuman kalau nggak ini susah ya saya ya, karena kan ada beberapa dokumen itu yang harus ditandatanganin oleh ketua gitu, ditandatangani oleh eh, senat gitu kan. Senat kita kan sibuk-sibuk ya gitu, jadi mencari tanda tangannya susah gitu ya kan. Nah, kalau ada yang mau bantu, ya boleh, saya dengan senang hati ya untuk bantuannya, bantu nyari tanda tangannya ya, bantu misalkan apa nanti bisa. Saya dengan senang hati ya gitu terima. Tapi kalau misalkan Mas aku mau terima beres saja gitu ya kan. Ya udah sebelum tanggal 1 itu udah usulan dosen ya wes gitu. Itulah yang saya catat, insya Allah saya uruskan ya. Karena saya punya waktu sekitar 8 hari nanti untuk mengurusnya gitu ya. Tapi
seperti kemarin nih, Pak Erwan itu kan mengajukan lektor kepala, itu kan banyak nih ya. Kemudian ada 3 aplikasi yang harus diisi ya. Nah, itu Pak Erwan berinisiatif untuk kami berdua mengajukannya bareng-bareng, akhirnya saya gitu ya kan. Pak Erwan akhirnya lolos untuk lektor kepala. Pak Arief juga begitu ya. Untuk ke lektor kepala, kemudian kami saling kerjasama, akhirnya lolos juga gitu ya kan. Karena memang banyak sekali yang mau diurus gitu ya. Oke, silakan Pak Anditi. Ya, ini saya tadi kalau juga udah ngisi juga dan mengajukan. Ini kan baca slide yang syarat-syarat itu kan ada BKD ya. Nah, ya. Ini saya kan ya 2 semester bilang performa gimana nanti belum dinilai. Nah, ini saya harus tetap mengajukan terus gimana? Syaratnya dalam ketemu itu mana? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Anditi ya. Untuk BKD yang belum memenuhi bagaimana? Aduh, ini berat ya. Saya pengen bantu tapi piye ya. Untuk BKD ini kan menjadi syarat khusus atau wajib ya. Karena mungkin karena tidak ada asesor, tidak ada bukti mengajar lagi yang harus kita upload ya kan. Jadi asesor atau PD Dikti itu atau L-Dikti itu melihatnya dari BKD. Kalau BKD-nya memenuhi berarti sudah di ACC oleh asesor BKD ya kan. Itu sudah pasti sudah caranya sudah ada buktinya misalkan gitu ya. Nah, itu untuk membuktikan kita mengabdi selama 1 tahun misalkan 2 kali BKD gitu ya kan. Nah, karena itu menjadi syarat wajib, berarti ya yang belum memenuhi belum bisa mengajukan jabatan fungsional, meskipun kita diteror lagi, dituntut untuk mengajukan jabatan fungsional oleh LDikti ya, karena BKD-nya belum memenuhi atau BKD saat ini memenuhi tapi tahun lalu tidak memenuhi. Nah, itu kita menunggu BKD selanjutnya. Ini ada bocorannya, tapi mungkin untuk Agustus akan dibuka lagi ya gitu. Untuk bocorannya ya Agustus akan dibuka lagi. Tapi belum pasti. Belum pasti itu dalam artian kalau ada anggaran kan. Kalau ada anggaran nanti akan dibuka di bulan Agustus gitu ya kan. Yang sudah pasti kan di bulan April. Tapi bulan Agustus akan dibuka lagi katanya gitu. Nah, ya itu tadi ya Pak Andit ya. Saya mohon maaf sekali karena saya nggak enak ini ya ngomongnya ya kan gitu. Ya, untuk jabatan awal cukup 2 semester saja. Tapi kalau untuk yang kolektor minimal 4 semester BKD ya. Gitu. BKD-nya memenuhi ya 4 semester untuk lektor. Tapi untuk jabatan awal lektor itu cukup 2 kali BKD. Kan punya ijazah doktor, mau ke lektor itu cukup 2 kali BKD saja ya. Ya, silakan Bu Septi. Ini kan saya juga buat pengajuan baru lagi ya. Ya. Tadi itu saya juga usulkan lagi tapi menurut kembali ke kerja. Nah, ini saya bikin pengajuan baru lagi. Ini terkait dengan yang permasalahan di mana sudah saya pernah tanyakan ke Pak Aris. Jadi data saya itu kan salah itu yang fiskal. Seharusnya itu asisten ahli 150, tapi ditulisnya itu asisten ahli 100. Nah, ini kemudian saya mau buka lagi. Ini ternyata masih ada pilihan asisten ahli 150. Kan harusnya kalau tadi Andi mencontohkan tadi kalau misalkan sudah memilih asisten ahli yang 150 yang sudah diajukan, itu sudah tidak ada pilihan. Nah, saya itu masih ada pilihannya 150. Nah, opsinya gimana? Padahal harusnya saya itu sudah asisten ahli 150. Oke, apakah ada pilihan lektor 200? Nah, kalau ada pilihan lektor 200 diklik adalah pilihan lektor 200-nya saja. Itu nanti harus yang untuk umumnya ini. Karena kan kemudian untuk penelitian yang saya ajukan itu kan dia penulis pertama dan kemudian ada korespondensinya itu kan hanya 1 untuk yang syarat pengajuan metode. Nah, itu apakah nanti ada pengaruhnya tidak dalam artian harusnya kan saya hanya butuh 50 nih, kalau kemudian datanya ini benar 150, tapi kan data saya salah 100, jadi saya cek di sistem tidak 100, jadi waktu itu tidak 100. Oke, dari pengalaman kemarin saya mengajukan punya Ibu Supti itu kan aslinya memang 100 dan diajukan ke lektor 300. Ke lektor ya, ke lektor itu tidak ada
kendala, tidak ada kendala untuk yang seperti itu. Jadi silakan diajukan saja yang ke lektor 200-nya nanti gitu. Nggak ada kendala soal terkait dengan itu. Sudah lolos untuk lektor ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu untuk pengisian epakdosnya. Yang belum bisa masuk, silakan nanti ini ya, apa itu namanya, segera konfirmasi ya. Nanti saya apa namanya, konfirmasikan ke kantor L-Diktinya, karena epakdos ini misalkan lupa password dan lain sebagainya itu saya tidak bisa ya. Jadi saya harus konfirmasi dulu ke sana gitu ya kan, untuk meriset, mungkin yang meriset password gitu ya. Tapi passwordnya itu yang jelas NIDN NDN ya. Kalau sudah pernah buka dan mengganti password itu Bapak Ibu ingat-ingat sendiri passwordnya itu apa ya. Kalau nggak ingat, memang benar-benar nggak ingat, baru ya. Tuh. Nanti saya konfirmasikan ke tim dari Aldiktinya. Untuk yang baru mungkin seperti Bu Resti dan Pak Yas itu memang belum punya username password, nanti dibuatkan ya. Oke. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan pengajuan Jakpro di bulan April ini, Bapak Ibu? Kemarin kan yang tempat saya itu kan sempat ditolak ya beberapa kali karena turunkan nilainya itu. Jadi teman-teman bisa memperpanjang itu lagi biar ada kemungkinan untuk karena kreditnya juga juga soal akses itu bisa. Sama terus mungkin bisa di-share ke teman-teman terkait dengan angka kredit setiap artikel jurnal itu kan misalnya singkat 5 itu angka kreditnya berapa. Oke. Ini ada saran yang sangat baik sekali dari Pak Danang. Berdasarkan pengalaman Pak Danang kemarin itu beberapa kali bola-balik LDT sini gitu ya kan. Karena angka kreditnya kurang ya kan dari segi penelitian ya gitu. Nah, itu mungkin akan terjadi juga di Bapak Ibu nantinya ya, jika memang artikelnya dikit ya, dikit itu dalam artian hanya 2 atau 3 ya, atau banyak tapi nggak super ya, nggak super tuh dalam artian terbitnya di jurnal yang referensinya kurang, ataupun hanya penulis ke-3, ke-4 atau ke-2 ya. Karena setiap artikel itu kan kita misalkan nih Sinta 2 mendapatkan 25, 2 penulis ya, kita penulis pertama kita mendapatkan 15, tidak penuh 15 ya, 10 sudah bagus ya. Kalau ini pengalaman saya, sharing pengalaman saya mengajukan lektor, itu saya hanya 3 artikel, tapi saya pilihkan yang super-super. Satu artikel terbit Sinta 2, saya reka-reka dapatnya 10, kemudian Sinta 3-nya 2. Sinta 3-nya itu saya reka-reka dapat, Sinta 3 itu kan dapatnya maksimal 20. Karena saya itu penulis tunggal, harusnya saya dapat 20, tapi saya buat dapatnya 10 juga gitu ya kan, separuhnya. Itu apa ya, sangat mungkin lah dapat 10 itu sangat mungkin ya kan. Jadi 2 artikel Sinta 3 itu 20 ditambah dengan Sinta 2-nya penulis pertama 10. Jadi 30 angka kredit untuk penelitian. Itu kan lebih dari cukup ketika akan mengajukan ke lektor 200. Jadi tidak mungkin kurang gitu ya kan. Nah, jadi itu yang perlu kita apa ya? Kita reka-reka sendiri ya. Maksudnya kita hitung sendiri gitu. Jangan sampai kita itu apa ya? Pas-pasan gitu ya kan. Pas-pasan itu dalam artian kita 3 artikel Sinta 5 semua, 2 penulis gitu misalkan. Memang kita penulis pertama semua, tapi ternyata Sinta 5-nya itu ini ya dianggap predatory ya. Predatory itu jurnal yang memakan segala bidang disiplin ilmu, itu predatory ya. Nah, itu nilainya akan kecil sekali ya gitu. Karena dinilai asesor terlalu kecil, nah POM yang kita dapatkan ternyata kurang, tidak sampai 17 angka kredit ya. Karena 35% dari 50 angka kredit yang dibutuhkan sekitar 17 ya. Kalau nggak salah itu sekitar 17 dan kita nggak nyampe 17 gitu ya kan. Karena terlalu sedikit apa ya? Artikelnya banyak mungkin tapi ini ya tidak super lah ya gitu.
Nah, itu yang perlu pertimbangkan juga Bapak Ibu supaya tidak terjadi pengembalian ya gitu. Oke, kemudian untuk berapa saja nilainya? Nah, Sinta 5 sampai 6 itu nilainya 15. Penuhnya 15. Nanti 60%, 40%-nya tinggal Bapak Ibu bagi sendiri. Kemudian untuk Sinta 4 sampai Sinta 3 itu nilainya 20. Untuk Sinta 1 dan Sinta 2 itu nilainya 25. Untuk jurnal internasional yang reputasinya kurang, hanya Copernicus misalkan, itu nilainya antara 20 sampai 25. Hampir sama dengan Sinta 2, tapi pasti Sinta 2 ya, gitu. Scopus, nah ini pasti bagus ya kalau Scopus ya kan. Kim itu setara dengan Sinta 2 ya. Q3 ini itu sudah di atas 30 ya, sampai maksimal Q1 itu 40 ya. Itu satu artikelnya. Tinggal dibagi-bagi saja nanti ya. Berapa penulis ya, tinggal Bapak Ibu bagi. Penulis pertama 60%, penulis kedua, penulis selanjutnya itu 40%. Korespondensi 50% ya. Tuh, misalkan dua penulis nih. Dua penulis, penulis pertama tidak korespondensi, penulis kedua ternyata korespondensi, ini sama-sama mendapatkan 50. Gitu ya. Oke. Saya rasa itu tadi ya yang dari Pak Danang. Bagus sekali kita menghitung sendiri ya. Itu juga kemarin disampaikan oleh Prof Tia ya, bahwa kita punya rencana misalkan nih 2 tahun kemudian, 2 tahun setelah lektor ada lektor kepala. Nah 2 tahun itu berarti itu tadi ya, bagaimana caranya memenuhi angka kredit. Kalau cuma akan ngajar aja 2 tahun kemudian itu nggak bisa lektor kepala karena kurang di bidang pendidikan ya. Pasti kurang di bidang pendidikan. Kita butuh yang namanya buku art gitu ya. Karena pendidikan tadi kan hanya dapatnya sedikit ya. Kalau pengajar itu kalau isinya ada berapa, itu dibagi penelitian juga. Ya, pertanyaan dari Pak Danang, kalau buku ajar, apakah kalau penulisnya lebih dari satu tetap dibagi-bagi? Jawabannya iya ya, sama dengan artikel, tetap dibagi-bagi juga. Gitu ya. Oke, dari Ibu Sipa ada pertanyaan tambahan? Izin tanya juga Mas terkait misalnya ada kasus seperti Pak Danang itu sebelumnya yang ternyata kurang di penelitian angka kreditnya setelah direview, kemudian perlu ditambahkan. Nah, itu waktunya pada rentang waktu kapan saja? Apakah dari 1 sampai 8 April itu? Oke, ini jika kasusnya adalah dikembalikan, ya kan? Jika kasusnya dikembalikan, apakah untuk revisi ya? Untuk revisinya itu bisa kapan saja atau menunggu pembukaan lagi? Nah, ketika sebelum adanya apa itu bencana ya, bencana, saya anggap bencana yang suruh mengupload semuanya gitu ya dulu waktu itu ya. Nah, itu setiap hari kita masih bisa merevisi ya ke LDikti. Tapi setelah itu kemudian zaman Pak Danang mengajukan jabatan fungsional itu dibuka per periode. Jadi hanya bisa merevisi ketika periodenya dibuka karena tidak ada tombol untuk mengusulkan kembali ke LDikti gitu ya kan. Jadi menunggu periodenya buka baru diusulkan. Itu di Epakdos waktu itu Pak Danang. Nah, kemudian pindah lagi ke aplikasi namanya Punta Dewa. Nah, ini saya belum tahu karena belum baru diuji coba sekarang. Apakah nanti revisinya bisa saja atau menunggu pembukaan baru. Nah, apa namanya? Mudah-mudahan bisa direvisi kapan saja ya. Setelah di, di diajukan di yang awal ini April ini mungkin bisa direvisi kapan saja. Tapi ini ya, nanti kan ada pembukaan, direncanakan pembukaan bulan Agustus, mungkin revisinya di bulan Agustus itu kemungkinan besar ya. Ini juga Mas mau tanya, berarti kalau misalnya ada yang kurang setelah direview lewat email atau langsung dari Mas Andi atau ini, Mas, kreditnya yang butuh direvisi lagi gitu. Di infonya itu dari mana? Oke, nanti yang kurang akan saya infokan karena dia kan muncul di Punta Dewa ya.
Oh, Anggota dewan misalkan nih dikembalikan dengan catatan kurang angka kredit ataupun yang paling banyak sih kasus kemarin tuh ringkasan tesisnya tidak ada pengesahan, tidak ada cover atau tidak ada apa ya kan. Nah, itu kasus-kasus kecil kemarin yang dikembalikan tuh seperti itu sebenarnya. Nah, itu nanti akan saya beritahukan kepada dosennya jika memang harus dilengkapi oleh dosennya. Yang harus dilengkapi itu kan berarti kalau kurang-kurang tridharmanya ya, berarti kan harus dilengkapi oleh dosennya. Tapi kalau kurangnya administrasi, misalkan nih, ternyata patah integritasnya, kan saya kan buatnya ini apa namanya borongan ya, orang banyak terus saya buat bareng-bareng itu nama Bu Siva ternyata prodinya masih bukan prodinya Ibu Siva ya kan, atau bukan prodi ya, bidang ilmu biasanya yang saya sering keliru itu ya, bidang ilmunya ternyata miliknya Pak Maki kan informatika kan, jadi tidak sesuai ya, tidak sesuai, dikembalikan dokumennya, itu kesalahan saya karena yang mengerjakannya kan banyak ya borongan gitu kan, jadi salah administrasi, tapi kemudian yang kali ini enggak ya karena spare waktunya saya punya banyak ya. Punya banyak kenapa? Karena saya mendeadline-kan Bapak Ibu sampai sebelum pembukaan. Kalau kemarin kan pembukaan tanggal 1 sampai tanggal 5 misalkan. Nah, saya memberikan deadline kepada Bapak Ibu sampai tanggal 4. Saya punya 1 hari untuk mengerjakan semuanya ya. Sebandung Bondowoso ya. Mengerjakan sampai jam 12 malam gitu ya kan. Akhirnya ya itu tadi ya, banyak yang salah, ada yang salah dan dokumennya gitu ya kan. Nah, kalau ini nanti karena ini terencana dengan baik, mudah-mudahan tidak ada kesalahan ya terkait dengan administrasi. Oke, terima gitu kasih ya. Mas Andi infonya. Ya, oke. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Oke. Ini saya tampilkan contoh dokumen korespondensi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh dokumen korespondensi yang Bapak Ibu harus siapkan untuk jurnal syarat khusus atau artikel syarat khusus. Nah, misalkan ini dibuat seperti ini ya. Ini kan kita buat sendiri pasti kan. Bukti konfirmasi terbit submit tanggal berapa, review awal misalkan gitu ya. Sampai dengan artikel publish di tanggal berapa. Ini kan pasti kita buat sendiri tabel ini ya. Nah, kemudian bukti lain adalah bukti konfirmasi submit misalkan ada balasan dari email. Kalau kita sudah upload di OJS, biasanya ada otomatis ataupun nanti dibalas sama operatornya ya. Seperti ini biasanya kan. Ada balasan ya bahwa kita sudah submit ya kan gitu. Oke, kemudian ada revisi ya. Nah, revisi artikel apa saja yang dinilai misalkan. Nah, itu kita tampilkan di sini ya. Artikel yang direvisi itu bagian apa saja itu ditampilkan di dokumen ini tadi ya. Kita gabung di satu ya. Tuh. Nah, oke. Ini sisanya sampai ke bawah tetap artikel saja Bapak Ibu ya. Tidak perlu saya scroll sampai ke bawah ya. Ini artikel yang direvisi itu bagian apa saja ya gitu. Nah, itu saja sih untuk bukti korespondensi dari email, balasan, artikel yang direvisi apa ya. Itu ya. Oke, ini bukti korespondensinya ya. Oke, Pak Aris boleh? Pak Aris mau tanya nih, boleh Pak Aris? Halo, Kedengaran suaranya Pak Andi. kedengaran Pak Aris. Saya nggak dengar suara Pak Andi sebentar Pak. Loh, mana nih? Saya kedengaran loh, Pak. Oke, ini siap. Gimana Pak Aris? Oke, untuk dosen yang sedang tugas belajar, ada kesempatan mengajukan kenaikan jabatan fungsional atau enggak ya Pak Andi ya? Oke. Aduh ini nggak tahu buruk atau apa ya Pak Aris. Untuk besok ini April
ini mohon maaf Pak Aris, untuk yang tubel dari Eldikti mengatakan bahwa sebaiknya jangan diajukan gitu ya. Sebaiknya eh, tidak diajukan untuk yang tubel gitu ya kan. Gitu. Tapi kalau yang kasusnya izin belajar itu boleh diajukan gitu ya. Gitu Pak Aris ya informasinya ya. Iya. Ya Itu nanti Pak. alasannya apa Pak Andi kalau boleh tahu Pak Andi? Nah, alasan ini ya, alasannya adalah ya statusnya adalah mahasiswa Pak Aris ya. Gitu, statusnya adalah mahasiswa. Tapi saya nggak tahu arti khususnya, tapi memang benar loh. Ini saya tidak mengatakan kebohongan. Memang kemarin kan ketika sosialisasi saya di Eldikti untuk yang tubel sebaiknya bukan sebaiknya ya, jangan diajukan dulu gitu ya. Yang tubel tubelnya itu dari pendanaan pemerintah gitu ya, seperti LPDP dan BPI itu eh, apa namanya jangan diajukan dulu untuk April ini gitu. Maksudnya untuk pengajuan April itu untuk yang tebel jangan. Itu ya Pak Aris ya. Siap, siap. Ya. Kalau di peraturan yang baru ini masih ada kesempatan loncat jabatan juga atau sudah nggak ada Pak Andi? Untuk yang di peraturan baru kalau loncat jabatan apa ya? Yang sebelumnya kan ada dari asisten ahli bisa rektor kepala ya dengan memenuhi Hmm. syarat-syarat tertentu begitu. Hmm. Kalau dari apa yang disampaikan oleh Kepala LDT kemarin masih bisa. Oh, Masih bisa mudah-mudahan lah bisa ya nanti untuk Paris ya untuk langsung ke lektor kepala ya. Tapi ya harus disiapkan juga dokumennya Paris ya. Terutama semua persyaratan itu ada setelah kelulusan ya. Maksudnya TMT lulusnya kapan. Nah, setelah itulah angka kredit yang dihitung ya. Nah, itu kan cukup panjang perjalanannya nanti ya kan gitu. Nah, daripada panjang sih saya diajukan saja dulu untuk lektornya karena kan spare waktu 2 tahun sayang sekali ya 2 tahun kemudian untuk lektor kepala kan langsung masih bisa gitu gitu. Karena ada banyak kasus teman-teman itu yang menunda tapi kalau menurut saya rugi menunda itu rugi ya. Apa namanya menunda untuk diajukan rencananya mengajukannya ke jenjang yang lebih tinggi ya gitu. Tapi karena ini diadakan per periode dari LDIC, nggak setiap hari kita bisa mengajukan ya. Nah nanti mundur lagi ya. Rencananya 2 tahun lagi kita mengajukan. Ternyata setelah 2 tahun masih ada setengah tahun lagi atau berapa ya gitu. Nah itu kan rugi waktu ya. Kalau saran saya sih Pak Aris nanti setelah lulus langsung diajukan saja untuk ke lektor. Karena syaratnya kan cuma satu artikel cukup Pak Aris. kalau nggak keliru yang terbaru juga aturannya kalau sudah punya ijazah S3 sudah status lektor ya Pak Andi ya. Iya makanya yang lainnya itu kan formalitas Pak Aris. Iya tapi kan tetap ada. Meskipun artikelnya di Sinta berapa di jurnal kita gitu ya kan. Tetap ada seperti kita mengajukan AA itu loh Pak. Jadi yang lain-lainnya itu dianggap formalitas lah. Yang penting ada, dianggap syarat aja gitu ya kan. Tridharmanya itu dianggap syarat gitu ya. Karena hukumnya kan sudah 200 ditambah ijazah itu kan sudah 200 berarti kan sudah lektor gitu loh. Itu maksudnya. Jadi yang lainnya itu sebagai syarat aja sih gitu. Yang penting ada satu artikel cukup ya. Penulis pertama. Oke. Nah, kemudian 2 tahun lagi nanti Pak Aris ngajuin lektor kepala gitu. Oke. Makasih Pak Andi. Kapan wisudanya Pak Aris? Ya mohon doanya Pak. Kami Paling doakan Pak. lambat Ini 1,5 tahun Pak Aris lagi. ini sudah ditunggu-tunggu di sini ya di CTKD ya. Oke. Yang lain aja nggak apa-apa yang ditunggu. Oh, yang lain. Ini Pak Danang ini udah menunggu Pak Aris nih. Siap, makasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Aris. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri. Tidak ada ya. Mas Faiz ada? Aman ya?
Oke, saya rasa cukup simpel untuk pengajuan yang kali ini. Untuk evaluasinya juga sudah banyak dikurangi ya untuk ininya. Untuk apa? Untuk tool-toolnya itu sudah banyak dikurangi. Jadi merepotkan, sudah bintang-bintangnya sepertinya sudah banyak dihapus ya. Karena kan tadinya banyak bintang-bintang tuh. Kalau nggak ada, nggak bisa di save gitu ya kan. Nah, tapi sekarang kan sudah sepertinya sudah ada lagi ya. Jadi sudah dipermudah, sudah enak tuh. Jadi saya rasa tidak ada kendala. Nanti kalau ada kendala, monggo Bapak Ibu sekalian sampaikan apa kendalanya. Sebisa mungkin akan kami uruskan ya secepatnya gitu ya. Mudah-mudahan ya. Oke aja mungkin untuk hari ini. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah, apa yang saya sampaikan, kekeliruan kata-kata, ketidaksopanan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Em, itulah kesalahan saya ya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Andi dan rekan tim SDM. Izin undur diri. Assalamualaikum.